Sudahlah, jangan mengeluh lagi. Sekarang anak-anakmu itu pasti akan berubah menjadi sejinak domba. Anak ini terlalu naif. Jika doa bisa mengubah segalanya, dunia ini tidak akan pernah mengalami perebutan tahta. Terima kasih atas kata-kata baik dari Yang Mulia. Pak Huang, Anda juga harus lebih tegas saat kembali. Jangan selalu dibuli oleh anak Anda. Saya harus kembali. Kalau tidak, wakil kepala keluarga di rumah akan mengomel lagi. Berkat dari si kecil itu, Anda anggap itu hanya kata-kata polos anak-anak. Namun, niat gadis kecil itu baik. Kembali ke istana, saudara saling mencintai dan menghormati. Benarkah bisa seperti itu? Tidurku sangat nyenyak semalam. Mengapa kelopak mataku terus berkedut? Silakan duluan, kakak. Seharusnya Anda yang menerima. Adik kedua memiliki bakat luar biasa. Bagaimana mungkin kakak Yu berani membungkuk? Kita bersaudara, sehati sejiwa. Siapa yang lebih dulu atau belakangan? Sama saja. Lagi-lagi dengan kepura-puraan persaudaraan ini, perutku mulai mual lagi. Jangan ada yang berakting lagi. Jangan ada yang saling merendah. Jika ada sesuatu, langsung katakan saja. Memukulmu kenapa? Aku sudah lama bersabar denganmu. Kamu orang licik, kakak. Kamu memukulku. Bu Erdi, dengarkan penjelasanku. Memukulmu kenapa? Aku sudah lama bersabar denganmu. Kamu orang licik, kakak. Kamu memukulku. Tidak. Adik kedua, dengarkan penjelasanku. Dasar kampungan. Aku benci sekali padamu. Apakah kuda darah keringatku kamu yang membunuhnya? Jangan pukul lagi. Biarkan kamu berpura-pura jadi orang baik. Ayah paling memanjakanmu. Ayah, kakak sulung memelihara 18 selir di luar kota. Adik kedua menyalahgunakan dana bantuan bencana. Bahkan membuat boneka kecil untuk mengutuk ayah kaisar. Apakah ini pantas didengar oleh pelayan? Seseorang, cepat pisahkan para pangeran. Adik ketiga paling buruk. Upacara persembahan langit terakhir kali. Upacara persembahan langit terakhir kali. Dia buang air kecil di tempat persembahan leluhur. Hahaha. Baiklah, baiklah, kamu tidak apa-apa. Apakah kamu bingung karena marah? Aku tidak marah. Aku sangat senang. Hubungi aku, terus hubungi. Ungkapkan semua masalah kecil itu. Hahaha, raja kecil memang orang yang luar biasa. Ini adalah taktik memancing ular keluar dari sarangnya. Saling membunuh. Lebih cerdik 10.000 kali dari strategi kerajaan saya. Cukup. Semua berhenti sekarang. Ayah, anak ini tadi benar-benar kerasukan. Kerasukan? Saya lihat kalian menunjukkan wajah asli kalian. Saudara yang baik, putra mahkota, kurung di pavilion keluarga kerajaan. Pangeran kedua dicabut gelar kebangsawanannya, diturunkan menjadi rakyat biasa. Pangeran ketiga, pergilah menjaga arwah leluhur. Yang mulia, Anda, tenangkan diri, tenang. Tenang untuk apa? Saat ini saya merasa segar dan lega. Rasanya sangat menyegarkan. Wahai raja kecil, hadiah besar darimu sudah kuterima. Berkat dirimu, hari ini aku bisa menyaksikan pertunjukan yang begitu menakjubkan. Seandainya tahu lebih awal, aku akan memintanya sekalian menyampaikan salam kepada para menteri tua yang keras kepala itu. Membayangkan pemandangan itu saja sudah sangat menarik. Hehehe Lau Huang, selera raja ini tidak seaneh itu. Orang tua, aku tidak pernah menyentuhnya. Ham. Tuan, harap jaga sikap, ekspresi kegembiraan, mengurangi wibawa. Wibawa bisa dijadikan makanan. Beberapa lalat di rumah sudah dibunuh. Tidak bolehkah orang tua ini merasa senang? Datang, si kecil raja datang. Oh, Lau Huang, lihat wajahmu berseri-seri. Apakah ada kabar baik? Anak durhaka di rumah. Aku tidak marah padamu. Berkat raja yang agung, setelah aku kembali, aku menghukum anak-anak durhaka itu dengan keras. Itu benar. Untuk menghadapi anak-anak yang tidak tahu berterima kasih seperti itu, kita tidak boleh memanjakan mereka. Jika perlu dipukul, pukullah. Ya. Yang mulia memberikan pelajaran yang benar. Baiklah. Meskipun kau orang tua ini tidak punya banyak kemampuan, tapi ketaatanmu membuatku sangat puas. Aku akan memberimu bunga merah kecil. Hehehe. Lau Huang, selera yang mulia tidak seaneh itu. Aku tidak pernah menyentuh orang tua. Ini hanya kesalahpahaman.
Kesalahpahaman. Tuan tua memiliki sesuatu untuk diberikan kepada raja sebagai perlindungan. Lihat, ini adalah baju zirah lembut dari sutra awan hitam. Tahan terhadap pedang dan tombak. Tahan terhadap air dan api. Saya menghabiskan waktu 30 tahun untuk membuatnya. Kamu menjelajahi dunia yang berbahaya. Memakainya di dalam, tidak ada yang bisa melukaimu. Hei, Tuan Huang, kamu benar-benar miskin. Kalau memberi baju setidaknya yang baru. Rompi jelek ini sudah berlubang. Mau membiarkan aku mati kedinginan. Tuan Raja tahu barang bagus. Kapan akan memakainya? Siapa yang mau pakai barang jelek seperti ini? Menusuk kulit, tapi bahannya memang terasa sejuk. Kain ini sepertinya memiliki gesekan yang baik. Cocok untuk kakak keempatku sebagai kain mandi. Juga cocok untuk mengelap keringat dan mandi. Itu adalah baju besi lembut dari awan hitam. Tidak, tidak baik. Raja menyukainya. Nanti aku buatkan kain lap kaki untukmu. Yang mulia, ini adalah tindakan raja yang lalim. Baiklah, cukup. Aku pergi dulu. Lain kali kita bertemu, aku akan bawakan kamu paha ayam. Turunlah, aku bawakan sesuatu yang bagus untukmu. Apa itu? Yang mulia, lihat pola dan bahannya. Ini adalah yang legendaris. Baju zirah lembut dari awan emas hitam yang tak tertembus. Apa baju zirah emas hitam itu? Ini hanya kain perut tua yang miskin. Jika kamu tidak suka, gunakan untuk mengganjal sudut meja. Bagaimanapun, menurutku itu cukup rata. Adik terlalu baik padaku. Baju zirah yang begitu berharga disebut sebagai kain perut tua. Jangan khawatir, Raja, dengan baju zirah ini. Setelah ini, meskipun harus naik gunung berapi atau turun ke lautan api, kakak keempat juga tidak akan mundur. Apa yang terjadi dengan Lau Huang ini? Raja kecil, rumahku baru saja kemalingan. Sepertinya pencurinya orang dalam. Kemalingan? Cepat ceritakan lebih lanjut. Apakah cara pencuri terbang ini cepat atau tidak? Kehilangan buku catatan yang menyangkut hidup dan mati. Aku sudah menyelidiki pencuri ini selama 3 hari 3 malam. Bahkan sehelai rambut pun tidak ditemukan. Kamu bilang pencuri ini jelas ada di depan mataku. Tapi aku tetap tidak bisa menangkapnya. Lau Huang, kamu ini terlalu sempit pikirannya. Coba pikirkan, pencuri ini bisa mencuri barang di depan matamu. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli. Ini jauh lebih baik daripada kakak kelelawar di rumahku. Jika ini dibawa ke gunung angin hitam, cabang langsung akan terbang tinggi. Orang tua ini hampir kehilangan nyawanya. Di matamu, dia adalah pencuri yang sangat terampil. Kecil raja itu adalah pencuri. Apa yang salah dengan pencuri? Mencuri dari orang tua kaya yang bodoh seperti kamu. Itu disebut merampok si kaya untuk membantu si miskin. Itu disebut pahlawan pencuri. Sudahlah, jangan marah lagi. Aku sendiri yang akan turun tangan, membujuknya untuk bergabung menjadi pemimpin aula. Bukan begitu. Kalau dia terus bersembunyi dan tidak keluar, bagaimana? Kamu harus hati-hati. Jangan sampai tertangkap oleh Lau Huang. Tenang saja. Raja akan memberikanmu perlindungan ganda. Jimat pelindung. Raja memberkatimu agar bersembunyi dengan sangat rapat. Tak ada celah sedikit pun. Tindakanmu sangat sempurna. Semoga kamu selalu aman dan damai sepanjang hidupmu. Biar keluarga Huang tidak akan pernah menemukanmu seumur hidup mereka. Baiklah. Dengan berkah dari raja ini, kamu harus menyerah. Kamu pasti tidak akan bisa menangkapnya. Kamu jelas-jelas sedang membantu dengan cara yang salah. Pinjam kata-kata raja yang baik. Hahaha. Bersembunyi di sini sangat aman. Pengawal kerajaan pasti tidak akan menyangka. Kenapa tiba-tiba terasa begitu panas? Selesai? Kali ini ketahuan. Katakan, apakah ada domba gemuk lain yang mulai gatal lagi? Raja bijaksana. Di timur kota ditemukan tempat dengan banyak domba gemuk. Disebut Guozi Jian. Lihat aku. Lihat aku. Barang itu memang aku yang ambil. Aku adalah mata-mata. Aku adalah agen rahasia. Aku menjual peta pertahanan kota. Bahkan mencuri pispot kaisar untuk koleksi.
Apakah semua mata-mata sekarang harus bekerja sekeras ini? Bahkan harus menampilkan bakat di depan umum. Sungguh menakutkan. Lebih aman menjadi seorang pembunuh bayaran. Tuan muda benar-benar luar biasa. Ini bukanlah sebuah berkah. Ini jelas merupakan senjata yang mengikuti kata-kata. Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Liu? Tangkap dia untukku. Aku bangga menjadi mata-mata.